Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Hal Indonesia. Pemirsa, selama pandemi yang sudah berlangsung hampir 1 tahun, kita diharuskan menggunakan masker. Ada yang menggunakan masker kain, namun tidak sedikit yang menggunakan masker sekali pakai. Dan hal ini tentu menjadi beban baru bagi persoalan lingkungan. Dan untuk melihat seperti apa ancaman masker sekali pakai ini bagi lingkungan, saya telah terhubung dengan Archie Satya Nugroho, selaku pemerhati lingkungan sekaligus pendiri Go Limbah. Halo Mas Archie. Halo, selamat pagi Mbak Astia. Selamat pagi, apa kabar? Baik, Mbak Astia apa kabar? Baik, Mas Archie, ini seluruh dunia menyoroti persoalan sampah masker karena telah mengancam lingkungan dan tidak hanya menjadi beban di tempat pembuangan akhir, tapi juga masker sampai ke laut. Nah, ini memandang hal ini menurut Mas Archie seperti apa? Oke, jadi masker medis itu sebenarnya terbuat dari bahan dasarnya adalah plastik. Yang saya ketahui jenis plastiknya adalah polipropilen atau yang disingkat PP. Nah, kalau kita ngomong mengenai sampah plastik, tentu sampah plastik itu akan sangat lama terurai di alam. Nah, kalau dengan lamanya terurai di alam, tentunya akan ada efek jangka pendek maupun efek jangka panjang. Efek jangka pendek, dampak buruk yang paling bisa kita rasakan secara langsung tentunya adalah dari segi kesehatan. Karena tentunya pengelolaan sampah, terutama masker medik yang baik, itu menjadi suatu keharusan. Kemudian saya percaya bahwa lingkungan yang bersih tentu akan membuat tempat tinggal kita menjadi bersih, menjadi sehat, menjadi nyaman, dan menjadi aman. Tentu akan berlaku hal sebaliknya ketika lingkungan kita itu menjadi kotor. Kira-kira begitu. Baik, jadi ini pengetahuan baru bahwa memang ternyata bahan dasarnya adalah plastik dan kita tahu plastik ini sulit sekali terurai. Nah, selain memang sulit terurai, ini juga kan biasanya memang ini termasuk dalam sampah medis jika digunakan oleh pasien. Nah, di Indonesia sendiri saat ini untuk pembuangan limbah masker, apakah sudah dipilah dengan baik, Mas? Sejauh ini saya belum tahu ya informasinya terus terang Mbak Astia, cuma memang yang saya ketahui pemerintah sudah membuat keputusan baik Kementerian Kesehatan maupun Kementerian LHK bahwa untuk jenis masker medis yang dari rumah sakit atau masker yang terkena oleh pasien-pasien COVID ini dianggap limbah B3. Tetapi untuk yang dari rumah tangga itu yang dimasukkan ke sampah rumah tangga. Itu yang mungkin Go Limbah saat ini, Guna Olah Limbah coba mau memberikan solusi alternatif karena yang kita ketahui bahwa ketika itu limbah B3 penanganannya hanya dua, yaitu dengan teknologi autoclave maupun insinerator. Nah, di sini kami coba menawarkan ke ke Indonesia, maksud saya ke pemerintah itu bahwa ada solusi alternatif untuk mengolah masker medis ini. Baik, ini menarik. Ada solusi alternatif terkait penanggulangan limbah masker ini. Dari Go Limbah sendiri, secara konkretnya apa Mas yang ditawarkan kepada pemerintah untuk bisa mengelola ini? Jadi kita sejauh ini masih riset awal terus terang, tapi sudah ada titik terang. Teknologi yang kita gunakan ada dua sebenarnya Mbak Astia. Satu kita sebut teknologi G, sesuai nama kami Guna Olah Limbah. G sebenarnya adalah teknologi hidrotermal. Di sana masker medis bisa diolah, kemudian ada potensi menjadi biji plastik. Kemudian kita juga bisa ambil logamnya karena pasti ada bagian kecil logam di masker medis. Kemudian yang kedua teknologi O, itu kita mengubah masker medis menjadi minyak, Mbak. Karena tadi kita sebut, saya katakan bahwa masker itu terbuat dari plastik. Plastik sendiri itu kan asalnya dari minyak bumi. Nah, konsep dari Guna Olah Limbah, kita selalu plastik itu kita coba untuk diolah, dikembalikan sedekat mungkin ke asalnya. Jadi kita coba ubah menjadi minyak. Nah, riset yang sudah kita lakukan terhadap masker medis itu
sebagai contoh misalkan 1 kilo berat dari masker medis tersebut, kita bisa mendapatkan minyak mungkin sekitar 50%-nya, Mbak, up to 50% minyak bakar sejenis. Itu Baik. yang kita lakukan. Mas, kalau dilihat ini sampah masker sendiri walaupun di rumah tangga kita bisa saja, walaupun tidak berasal dari rumah sakit, tapi bisa saja ada paparan virus di dalamnya. Apakah ada protokol kesehatan yang dilakukan oleh para pegiat lingkungan di Gua Limbah sendiri, dan bagaimana sebenarnya idealnya masker ini dibuang sebelum sampai ke tempat pembuangan akhir? Oke, selama ini terus terang kita belum menerima sampah dari luar. Selama ini kita masih risetnya mandiri, kita pun mendapatkan masker itu hibah dari sebuah perusahaan karena maskernya banyak yang reject, jadi kita terima waktu itu untuk riset. Nah, memang ketika kita mulai untuk menerima sampah masker medis dari masyarakat, tentunya harus ada protokol-protokol yang kita lakukan. Yang coba kita pikirkan adalah jika kita nantinya akan menerima dari masyarakat, adalah masker medis tersebut dimasukkan ke botol AMDK. Jadi dari masyarakat mengumpulkan mungkin satu botol AMDK itu bisa menampung cukup banyak. Kemudian setelah itu dikirimkan ke kami. Dari sisi kami pun dengan masker medis tersebut sudah masuk ke botol AMDK, harapannya lebih minim terpapar dari virus, terutama virus COVID tersebut. Baik, karena ini masih memang limpahan dari sebuah perusahaan yang memang memproduksi masker dan reject begitu ya Mas ya, jadi belum ada benar-benar limbah dari masyarakat. Mas, kira-kira rencananya program ini bisa rampung kapan dan bisa mungkin disosialisasikan kepada masyarakat? Nah, Mbak Astia, terus terang kita juga belum tahu sampai kapan karena memang riset ini kami lakukan mandiri dengan budget kami yang terbatas untuk riset. Karena kebetulan memang kita tahu kalau untuk urusan riset membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi harapannya mungkin ke depan kita berharap ada pihak-pihak produsen maupun pemerintah yang bisa turut membantu kami untuk kolaborasi sehingga hasil riset ini semakin baik, sehingga ini menjadi benar-benar solusi alternatif yang pengolahannya pun bisa berkelanjutan, seperti itu. Baik, Mas, kalau kita lihat ini memang masih dalam tahap rencana, tapi nantinya mungkin bisa digunakan secara masif oleh masyarakat. Tapi selain itu, untuk bisa meminimalisir mungkin dampak lingkungan dari masker, apakah dari Gua Limbah sendiri sudah mulai melakukan sosialisasi atau penyuluhan mungkin di media sosial kepada masyarakat tentang bahayanya masker limbah ini jika memang menjadi pencemar di lingkungan? Ya, kita sudah melakukan sosialisasi. Sebenarnya kita juga menawarkan solusi alternatif ini ke masyarakat, ke pemerintah dan produsen bahwa selain dua teknologi yang tadi jika disebutkan ke limbah B3, kita juga menawarkan bahwa ini bisa dilakukan untuk menanggulangi masalah sampah masker medis. Jadi sebagai gambaran Mbak bahwa satu GoLab, kita ada namanya konsep bahwa GoLab, jadi kita ingin pengolahan itu sedini mungkin, jadi bukan lagi di TPA dikumpulkan, tapi kita coba mengolah sampah, khususnya masker medis itu justru mendekati sumber sampah tersebut. Jadi kita ciptakan memang GoLab itu tidak membutuhkan tempat yang besar, tempatnya kecil, alatnya pun tidak besar, tapi kemampuannya cukup baik. Jadi sebagai info bahwa riset yang sudah kami lakukan, per hari itu kita mungkin bisa sekitar mengolah 30.000 masker medis per harinya. Jadi itu nanti pun bisa dikembangkan lagi, bisa sampai up to 100.000. Jadi itu yang coba kita sampaikan ke masyarakat bahwa ini loh ada solusi alternatif yang mungkin bisa menjadi solusi bagi masalah sampah masker di Indonesia ini terutama.
Baik, jadi memang mengajak masyarakat untuk sama-sama peduli terhadap kondisi lingkungan jika ini memang tercecer atau mungkin akhirnya jadi pencemar lingkungan begitu ya Mas ya. Mas terakhir, mungkin apa yang Mas harapkan dari rencana dan juga hal yang sudah dikonsepkan oleh teman-teman di Golimba agar bisa menjadi satu gaung di masyarakat untuk bisa lebih memperbaiki lingkungan karena limbah masker tersebut Mas, silakan. Jadi kami berharap semoga bahwa masker medis ini bisa diolah secara berkelanjutan. Nah, ada sebenarnya 4 pilar yang selalu kita dengungkan bahwa kita itu harus selalu bekerja sama, harus saling berkolaborasi, yaitu pemerintah, produsen, dan masyarakat, dan kami sebagai pengolahnya. Jadi kami harapkan juga pemerintah berperan aktif mendorong produsen untuk lebih peduli, lebih lebih apa namanya mengambil peran untuk bukan saja di penjualannya tapi juga justru di pengolahannya. Kemudian edukasi yang diberikan pemerintah bahwa pentingnya menjaga kebersihan, membuang masker medis pada tempatnya, dan mengedukasi bahwa ini ada solusi alternatif yang bisa dilakukan sehingga masyarakat pun percaya ketika mereka membuang sampah masker medis, mereka bisa melihat teredukasi bahwa oh ternyata ada teknologi yang bisa mengolah dan menjadi bahan baru gitu, bahan olahan baru. Jadi masyarakat teredukasi secara baik. Demikian. Baik, ini kita harapkan sama-sama adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan juga para pengelola limbah. Mas Archie, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Hal Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas, Mas. Terima kasih. Ya, pemirsa, kami masih memiliki informasi menarik dan inspiratif lainnya. Untuk itu tetap di Hal Indonesia.